baru saja sebelum saya memulai, saya baru terima telepon minta untuk dilihat secepatnya. Jadi keluarga meminta untuk lihat secepatnya. Pasien ini katanya sudah mulai kuning dia. Jadi takut sekali, jangan-jangan sudah arahnya ke gagal hati gitu. Saya bilang boleh nggak malam ini atau nanti besok pagi saja saya lihat. Jadi perawat sedang menginfokan ke keluarganya kalau boleh ditunggu sampai besok pagi. Dan juga ada juga baru 2 hari lalu ini pasien satu hepatitis SGT-SPT-nya semakin meningkat, jadi semakin panik dia. Pasien ini overweight, gaya obesitas. Jadi mereka minta solusinya saya bilang mungkin harus di detox itu Pak. Jadi yang kita pikirkan adalah penyebab peningkatan SGT-SPT oleh karena fatty liver. Jadi peradangan disebabkan oleh fatty liver di Bapak punya organ hati. Jadi di mana saya bisa detox, dokter? Ada di KMC sana. Di mana itu? Di Singkawang. Tidak ada Pak dokter yang paling dekat ini, lebih dekat. Ada saya yang lebih dekat, tapi di Malang. Oh ternyata Pak Bambang pasiennya pilih Malang. Sudah 2 pasien memilih untuk ke Malang. Jadi secara tidak langsung sudah Healing by Malang sudah saya promosikan ini. Oke, topik kita di sahabat ini adalah hepatitis akut. Ya, hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya pada anak-anak. Judul yang paling terkenal itu kalau dibuka saat ini di internet adalah Acute Severe Hepatitis of Unknown Origin in Children. Jadi mengapa disebut of unknown origin? Karena hepatitis ini tiba-tiba mencuat saja. Pertamanya di Inggris, kemudian sudah lebih dari 20 negara melaporkan ke WHO akan situasi yang sama. Jadi ini adalah laporan dari WHO di tanggal 15 April di hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya yang terjadi di Inggris. Pada tanggal 5 April WHO diinformasi tentang 10 kasus hepatitis akut pada anak-anak yang di bawah usia 10 tahun di Skotlandia. Ini adalah laporan pertamanya. Usia mereka 11 bulan sampai 5 tahun. Nah, 9 anak ini mengalami gejala awal pada Maret 2022. Satu anak memiliki gejala pada Januari 2022. Dan gejalanya sama. Anak-anak ini awalnya mengalami diare, muntah, sakit perut, kemudian mulai kuning. Jadi mata dan kulitnya mulai kuning. Nah, 3 hari kemudian langsung dilaporkan 74 kasus di seluruh Inggris. Ya. Dan dari 74 ini 6 anak sudah menjalani transplantasi hatinya. Beruntung di sana mereka mempunyai teknologi dan human resource yang sangat baik ya. Transplantasi anak bisa dijalankan. Dari 74 kasus tidak kematian. Nah, mereka tidak menemukan adanya hepatitis A, B, C, dan E. Ya. Umumnya kalau akut hepatitis adalah hepatitis A dan E tentunya. Hepatitis E ini adanya biasanya di India. Hepatitis banyak warga India di Inggris, jadi mereka tekankan sekali kemungkinan hepatitis E, tapi tidak ada. Dari 16% kasus ini terdeteksi positif coronavirus. Dan 3/4 dari kasus anak-anak ini positif adenovirus. Ya, tipenya tipe F41. Nah, pada 3 Mei sudah ada 163 kasus di sana. Umumnya anak-anak di bawah 10 tahun. Dan gejala awalnya sama, muntah, diare, nyeri perut, dan mata mulai kuning. Dan SGOT-SGPT-nya di atas 500. Nah, setelah lebih dari seminggu kemudian WHO juga mulai mengeluarkan laporan tentang hepatitis akut yang parah pada anak-anak dari beberapa negara lainnya. Nah, ini 21 April sudah ada 169 kasus dilaporkan oleh WHO. Ya, tetap paling banyak di Inggris. Kemudian ada juga negara yang lain di sini seperti Israel, Spanyol, umumnya negara-negara maju ya. Usia mereka 1 bulan sampai 16 tahun. Nah, 17 anak itu dari 169 kasus ini sudah menjalani transplantasi hati dengan 1 kematian.
Gejalanya sama juga dilaporkan oleh setiap negara ini. Anak-anak itu mengeluh sakit perut, kemudian diare, muntah, dan peningkatan SpO2-nya di atas 500. Dan juga anak-anak ini semuanya jaundice atau kuning, jadi mata dan kulitnya kuning. Nah, hampir semua kasus tidak ada demam. Anak-anak ini juga ya, anak-anak kecil tidak ada riwayat perjalanan. Dan adenovirus terdeteksi pada 74 kasus. 18 kasusnya positif adenovirus tipe F41. Jadi adenovirus 41 ini yang menjadi yang sedang difokuskan pada saat ini. 20 kasus terdeteksi coronavirus. Jadi ternyata coronavirus ini juga menyebabkan peningkatan daripada SpO2-SPT. Dan 19 kasus adanya koinfeksi. Ya, positif corona dan positif juga adenovirus. Per 1 Mei sudah ada 228 kasus hepatitis di 20 negara yang dilaporkan ke WHO ya. Jadi kriterianya itu anak-anak ini dengan gangguan hati dengan dimana SpO2 di atas 500 dan mereka sudah kuning ya. Per 10 Mei sudah 348 kasus di seluruh dunia. Jadi cepat sekali meningkat. Untuk data di Indonesia saya dapatkan 12 Mei masih 2 hari yang lalu sudah terdeteksi 18 kasus hepatitis akut dengan 7 anak meninggal, 4 di Jakarta, 1 di Jawa Timur, 1 di Sumatera Barat, dan 1 juga di Kaltim. SpO2-SPT mereka itu lebih dari dideteksi lebih dari 100. Nah, ini adalah distribusi daripada kasus-kasus hepatitis akut yang parah itu ya. Umumnya kalau kita lihat masih terlihat deteksi di negara-negara maju. Nah, apa hipotesisnya? Nah, hipotesisnya adalah satu, kemungkinan nomor 1 adalah adanya perubahan susunan genetik virus yang memicu peradangan hati. Nah, bagaimana terjadinya susunan genetik virus? Diketahui bahwa adenovirus ini selama ini ya, negara-negara maju seperti Amerika, mereka kalau ada wabah sedikit, misalnya ada suatu wabah di suatu lingkungan, mereka bisa cepat sekali mengisolasi dan mengidentifikasikan virusnya. Bahkan tipe itu mereka bisa identifikasi. Nah, kali ini dengan adenovirus tipe 41 yang biasanya tidak memicu peradangan hati terjadi. Makanya disebut suatu yang misterius. Nah, kemungkinan mereka pikirkan adanya suatu perubahan susunan genetik pada virus ini. Yang kedua, hipotesis kedua adalah pembatasan yang diberlakukan selama pandemi ini menyebabkan anak-anak kecil pertama kali terpapar adenovirus. Ya kan, oleh karena mereka sudah tidak sekolah, mereka tidak jalan ke sana sini. Diadakan anak-anak ini mulai masuk kelas, dan di sini mereka pertama kali terpapar adenovirus ini, sehingga anak-anak yang anak-anak tertentu ya begitu terpapar virus ini mulailah respon terhadap tubuh mereka tuh ya, responnya lebih daripada anak-anak yang lain, itu responsnya lebih kuat. Jadi kita sudah mengetahui anak-anak atau dewasa pun yang terinfeksi virus biasanya SpO2-SPT mereka cukup meningkat walaupun tidak banyak ya. Ada yang meningkat 2 kali, jarang sekali meningkatnya sampai puluhan kali. Jadi kalau di atas 500 itu peningkatannya sudah ada di atas 10 kali lipat. Yang hipotesis ketiga ini adenovirus hampir menghilang selama wabah COVID. Nah, sekarang kembali melonjak. Dan hipotesis yang keempat itu infeksi COVID menjadi pemicu masalah pada hati bersama dengan adenovirus. Jadi dua ini koinfeksi ya. Kalau ada adenovirus dengan coronavirus, maka dua virus ini bisa menyebabkan peradangan pada hati. Itu masih hipotesis. Ini adalah slide yang saya dapatkan teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Nah, 15 April itu sudah ditetapkan
ditetapkan sebagai kejadian luar biasa oleh WHO. Jadi hepatitis akut berat ya, yang belum diketahui dianggap sebagai suatu kejadian luar biasa KLB di seluruh dunia. Dan di Indonesia dilakukan 14 dan 30 April itu ya, sudah ada 3 kasus kematian di Indonesia. Nah, apa saja gejala awal virus ini? Yang tipe 41 ini adalah enterik, ya. Enterik virus. Ya. Virus ini menyebabkan saluran cerna. Makanya anak-anak ini yang dilaporkan sebenarnya mengeluh mual, diare, demamnya ringan. Ya, saluran cerna biasa begitu. Kalau saluran nafas itu lebih demam, lebih tinggi. Nah, kemudian kalau sudah sampai ke gejala lanjut, nah itu sudah lebih berat ya. Ini peradangan hati ini sudah lebih berat. Ya. Ini kalau sudah, apalagi kalau air sendirinya sudah warna pekat seperti teh dan BAB-nya warna pekat. Nah ini kita bilang ini biasanya SPP-nya udah ribuan. Kemudian mata ini sudah kuning, bilirubin di dalam tubuhnya sudah meningkat sekali. Kemudian ada gangguan pembekuan darah, gangguan kita mengetahui bahwa faktor pembekuan darah semua diproduksi oleh sudah ada mulai gangguan bisa diperiksa dari pemasangan lab. Nah, kemudian kalau sudah mulai kejang artinya sudah ada tanda-tanda ensefalopati, kesadaran menurun itu ada tanda-tanda ensefalopati. Tanda-tanda ensefalopati ini artinya kondisinya sudah berat. Nah, ini yang tidak diharapkan. Bagaimana cara mencegah anak dari hepatitis akut ini? Nomor 1, tetap rutin cuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Dan tidak pergantian alat makan dengan orang lain. Hindari kontak dengan orang sakit. Dan jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Nah ini lebih kepada untuk kebersihan saluran cernanya. Dengan saluran nafas, kita tahu bahwa kebanyakan adenovirus ini menyebabkan infeksi saluran nafas. Itu juga infeksi mata yang selain infeksi saluran cerna ini. Nah, untuk pencegahan saluran nafasnya, kurangi mobilitas, ini akan di rumah saja. Kalau tidak ada keperluannya, gunakan masker jika bepergian, kemudian jaga jarak dengan orang lain, hindari keramaian atau kerumunan, sama dengan tindakan mencegah pada COVID-19 yang lalu. Nah, 4 langkah penting penanganan hepatitis akut ini. Nah, sekarang untuk orang tua untuk diminta waspada dengan alkoholnya seperti diare, mual, muntah. Jadi istilahnya lebih kepada infeksi saluran cerna, ya. Sakit perut, ya. Dan juga disertai demam ringan. Nah, jika muncul gejala tersebut sebenarnya tidak perlu panik, ya tidak semua itu oleh karena penyakit ini kan. Itu bisa aja. Jadi banyak sekali virus yang menyebabkan infeksi saluran cerna. Bawa puskesmas atau rumah sakit terdekat kan, anak bisa diperiksakan anak itu status hidrasi bisa dievaluasi dan apakah harus dirawat atau tidak, harus dievaluasi. Kemudian jangan menunggu lah sampai gejala lanjutan tadi kan, kalau kulit mata kuning kita bisa bayangkan SPOT dari ribuan. Apalagi kalau di perut penurunan kesadaran, itu artinya anak-anak itu atau pasien dewasa yang pada hepatitis akut ini harus dikirim ke ICU. Akhirnya kita mengenal organ vital kita ya. Jadi ini organ vital kita ada organ ajaib ya, diciptakan Tuhan ini. Jadi kalau dia yang gambar di atas itu warnanya sama dengan hewan, organ vital pada ayam ya. Karena kecoklatan, tapi kalau dilihat kalau mengintip pada salah satu berbeda melakukan laparoskop, warnanya kalau masih hidup warnanya kemerahan, itu kemerahan coklat. Kenapa kemerahan coklat? Karena kalau lebih 0,5 sampai 1 liter darah itu ada di dalam itu. Ada kemerahnya. Ini warna coklat yang sudah diangkat. Beratnya kurang lebih 1,5 kilo. Nah, ini organ ini sangat penting. Ini organ yang utama di dalam tubuh kita. Yang paling bawah ini, yang kiri dan kanan itu adalah gambar ya
biopsi. Ya, kalau kita biopsi hati kan pada pasien-pasien dengan peningkatan SpO2 yang sudah cukup lama, sudah lebih dari 1 tahun, apapun sudah diupayakan olehnya, tetapi SpO2 tetap meningkat. Selain pemeriksaan lab, kita lakukan juga ini biopsi hati. Jadi dari biopsi hati ini bisa ketahuan penyebabnya. Nah, kalau yang kiri ini bagus sekali nih. Kita lihat sel-sel hatinya itu. Ini warna merah karena sudah dikasih pewarnaan. Nah, yang bulat-bulat itu pada sel intinya, nukleus di dalam sel hati. Ini bagus sekali. Ini yang langsung saya bilang, oh ini bagus sekali, normal. Tapi saya paling sering menjumpai kasus kanan yang di bawah kanan. Ini yang namanya fatty liver disease. Lihat yang bulat-bulat itu ada sel lemak. Jadi lemak-lemaknya saking banyaknya lebih besar daripada sel-sel hati. Jadi sel lemak yang banyak ini menggencet ke sel-sel hati. Makanya pasien-pasien itu terlihat lelah. Biasa kalau habis sudah di depan kita sudah tanya pasiennya, Pak, rasanya seperti apa sih? Ya kalau saya main badminton dulu kok tahan, sekarang lemes ya. Nah ya itulah karena pelemahan hatinya sudah berat. Nah, ini adalah contoh liver biopsy yang biasa saya lakukan ya. Jadi bentuknya memanjang oleh karena kan kita pengambilan biopsi ini lewat jarum ya. Jadi jarum di sela iga sebelah kanan ya, dari samping dari tusuk sampai ke livernya. Kemudian diambillah itu sampel liver, kemudian dikirim ke departemen patologi anatomi. Mereka potong-potong halus-halus itu dengan alat yang namanya mikrotom, sehingga bisa kelihatan itu sel-selnya. Nah, fakta tentang organ hati manusia ini ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa ini, organ yang ajaib ini. Jadi organ nomor 1 dia ini organ terbesar kedua sesudah kulit. Jadi kulit kita ada organ yang terbesar. Nah, keduanya ini liver. Tetapi untuk organ internalnya dia lebar, tapi 1,5 kiloan. Dan fakta yang tentang organ hati ini dia itu adalah organ multitasker utama tubuh. Artinya bersamaan dia bisa melakukan segala macam fungsi dalam waktu bersamaan. Jadi bersamaan seperti ini, seperti misalnya setiap kita makan minum, kita dalam itu kemudian masuk ke usus kecil, ya, makanan itu yang sudah halus, minuman semua diserap masuk ke hati, ataupun cairan yang ada di usus besar diserap masuk ke hati. Semua yang apa yang kita konsumsi itu akan masuk ke hati. Jadi semua harus melewati hati. Jadi hati ini sortirannya di hati nih. Kemudian ada hati juga mengubah lemak dan karbohidrat menjadi energi. Jadi molekul protein, molekul lemak, karbohidrat yang diserap di usus kecil semua dapat pembuluh vena porta. Dan ada pembuluh vena yang khusus ke bawah ke hati kita. Disinilah hati kita yang akan mengubah protein menjadi energi, ya, lemak menjadi energi, atau ya kalau tubuh memerlukan simpanan lemak yang dikirim itu disimpan di bawah kulit atau disimpan saja. Jadinya kalau berlebihan ya disimpan di liver kalau makan hati. Hati bersamaan juga hati kita ini bisa memonitor gula darah kita dengan proses namanya glycogenolysis atau gluconeogenesis. Apa maksudnya glycogenolisis ini? Kalau kita makan itu kita makan kan tidak ada yang dibuang itu. Jadi kalau nasi kita makan tubuh akan buang. Jadi yang kalau tubuh membutuhkan energi diberikan sebagai energi, sisanya itu diubah menjadi glycogen. Jadi glycogen itu adalah cadangan energi disimpan di liver itu. Bukan hanya liver, bisa juga disimpan di otot, di liver, otot atau jaringan lemak. Nah nanti kalau pada saat kita puasa, glycogen ini diubah menjadi energi, ya bisa diubah menjadi glukosa. Jadi itulah namanya prosesnya glycogenolysis atau gluconeogenesis. Jadi pada saat kita puasa yang lama, liver ini bisa mengubah
apa itu namanya lemak. Lemak itu tiba-tiba menjadi glukosa, menjadi energi, sel menjadi energi bagi tubuh. Gluconeogenesis, pembentukan glukosa. Nah, ini juga untuk membuatkan hormon itu sangat banyak sekali, tidak terhingga banyaknya itu. Kemudian pasien-pasien dengan gangguan hati, pasien-pasien dengan gangguan hati ini trombositnya rendah oleh karena trombopoietin. Trombopoietin itu ada hormon untuk memproduksi trombosit. Nah, trombosit diproduksi di sumsum tulang. Jadi liver memproduksi trombopoietin dikirim ke sumsum tulang. Ini sumsum tulang bisa membuat trombosit. Nah, itu diproduksi oleh liver. Kemudian fungsi hati juga itu menyingkirkan sel-sel yang tua yang rusak dalam tubuh. Jadi setiap 3 bulan itu kita punya sel darah merah yang jumlahnya ratusan juta itu semua rusak. Setiap 3 bulan itu rusak ya. Memang usianya 3 bulan saja. Nah, bagaimana caranya untuk menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak itu? Itu semua lewat liver. Kemudian ya liver diubah menjadi bilirubin. Kemudian ya bagaimana diatur itu walaupun rusak juta sel darah merah yang rusak, tapi bilirubin kita tidak meningkat kan, kita tidak menjadi kuning oleh karena liver kita bekerja dengan baik semua. Kemudian dibuang lewat tubuh masuk ke usus kecil ya bisa dibuang ya kan. Kurang lebih ada 500 fungsi gitu ya. Jadi fungsi-fungsi yang lain itu seperti menyimpan darah tadi, sampai 1 liter darah itu disimpan di liver kita tuh, jaringan. Menyimpan vitamin A juga. Jadi vitamin A yang kita konsumsi itu vitamin A itu kan fat soluble ya. Bisa disimpan di hati sampai tahunan ya. Mungkin 1-2 tahun bisa gitu. Kemudian juga vitamin D bisa disimpan di hati kita sampai 2 bulan. Jadi vitamin B12 bisa juga disimpan oleh hati kita sampai sekian bulan atau tahun. Vitamin K juga gitu. Jadi itu organ penyimpan vitamin sangat esensial bagi tubuh. Zat besi juga, dan juga dia membersihkan darah. Nah, hati, fakta tentang organ hati ini yang terjadi juga, hati itu bisa tumbuh lagi. Kalau saudara diminta untuk mendonasi liver, misalnya ada teman atau saudara yang membutuhkan untuk transplant, walaupun diambil seperti ada 2/3 liver Anda diambil, akan tumbuh lagi. Tunggu saja bukan itu nanti tumbuh lagi. Hati misalnya seperti fungsi hati yang misalnya SGOT meningkat, itu kemudian meningkat pasca donor ya, kemudian protombintan yang meningkat, itu semua albumin yang kurang, itu semua akan baik bagi bahkan itu sel hati yang sudah disumbang ke orang lain, hati sudah disumbang setengah, tumbuh itu dalam 2 bulan ya. Tumbuh lagi mencapai waktuan yang hampir normal, walaupun kadang-kadang membutuhkan waktu sampai tahun ya, mungkin normal sekali, bentuknya sudah seperti bentuk semula ya. Jadi saya pernah, kalau pasien-pasien yang sudah ditransplantasi kita suka sekali minta USG, Pak tolong bareng pasien USG sendiri. Nah, pastinya lihat itu bentuk livernya sudah seperti apa. Bahkan yang pasien yang sudah yang menerima transplantasi, hatinya tumbuh juga. Orang yang dicangkokkan ke dalam badannya, tumbuh hatinya. Bentuknya normal kan. Yang biasa kalau kita lakukan USG, kita lihat ada lubus kanan, lubus kiri. Itulah keajaiban daripada organ hati manusia. Regenerasinya cepat. Jadi organ hati bisa beregenerasi. Tidak seperti organ ginjal kan. Organ ginjal kalau sudah rusak ya sudah tidak bisa beregenerasi. Itu
hepatitis. Nah, hepatitis itu definisinya adalah peradangan pada jaringan hati. Jadi kalau kita buka itu tadi saya biopsi kan, kalau saya biopsi itu yang saya lihat itu hanya itu aja jaringan hati, hanya sel-sel hati dengan saluran-salurannya. Nah, penyebab paling umum itu ada infeksi hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Kalau kita bicarakan tentang infeksi hepatitis virus, selalu B dan C. Nah, hepatitis A dan E itu menyebabkan hepatitis akut. SGO-TSBC bisa sampai ribuan. Tapi kalau pasien-pasien dengan hepatitis B dan SGO-TSBC-nya paling hanya seratusan, bisa hanya ratusan saja. Tidak tinggi-tinggi sekali seperti A dan E. Nah, kalau E ini tidak ada di Indonesia. Jadi saya selama praktek bertahun-tahun sebagai hepatologi di beberapa rumah sakit, hanya satu saja saya dapat pasien dengan hepatitis E. Jadi semua sudah bingung. Seperti biasa mereka minta pendapat saya tentang pasien ini. Mengapa tidak ketemu semuanya? Saya tanya, Bapak ada perjalanan kemana nih? Mungkin 2 minggu, 3 minggu, 4 belakangan ini, atau 1 bulan belakangan ini. Saya ada perjalanan ke bilang, kalau gitu kemungkinan dapat hepatitis E. Mari kita periksakan hepatitis E. Nah, di Indonesia karena nggak pernah diperiksakan hepatitis E, ini hasilnya baru ada nanti. Ada pasien itu dikirim dulu. Kemungkinan mungkin dikirim ke Singapura sana, karena banyak warga India ya. Jadi dikirim ke Singapura, nanti laporannya setelah 2 minggu. Nah, ternyata pasien ini positif. Itulah kasus hepatitis E pertama yang kita temui. Kalau B dan C itu menyebabkan hepatitis kronis. A dan B tidak menyebabkan hepatitis kronis. Jadi A dan itu hanya sampai sebatas akut, kemudian sembuh, selesai. Kalau B dan C harus dikasih pengobatan. Nah, C sekarang sudah ada obatnya, pengobatan jangka pendek. Tapi B pengobatannya bisa saja bertahun-tahun, bahkan banyak pasien yang harus mengkonsumsi obat itu selama seumur hidup. Kalau tidak mengkonsumsi obat itu, maka livernya menjadi sirosis, kemudian mendapatkan kanker. Selama pasien ini mengkonsumsi obat itu seumur hidup, ya risiko kanker hatinya sangat kecil. Nah, bagaimana hepatitis D? Belum ada yang tahu. D itu hanya terjadi kalau ada hepatitis D. Jadi D itu hanya muncul kalau pasien ini ada hepatitis B kronik saja. Jadi kalau hanya sendiri hepatitis D itu tidak akan terjadi. Semua pasien juga dengan hepatitis selalu kita tanya-tanya apa. Pertama, kalau laki-laki minum alkohol, ya. Mungkin ada jam yang diminum dan obat-obatan, mungkin ada narkoba, selalu kita tanyakan itu. Nah, kalau semua tidak ketemu ya, semua dia dilakukan, apapun tidak ketemu, kita mulai melakukan pemeriksaan untuk ini kelainan genetik seperti kromatosis. Ya. Nah, pasien-pasien ini selalu kita lakukan tes fungsi hati, karena tes fungsi hati itu kan ada yang basicnya SGOT, SGPT, atau alkalin fosfatase itu. Lalu bilirubin, albumin, itu namanya tes fungsi hati. Bisa juga tambahkan itu namanya protondiolate. Nah, kalau tidak ketemu masalahnya, sudah setahun lebih, kalau selalu meningkat, kita udah tes ini tes itu ya, kita lakukan biopsi hati. Dimanapun pasien ini harus dipantau apa yang sudah terjadi. Nah, tadi sudah fotonya saya tunjukin. Nah, kalau pasien ini setiap saya lakukan USG. Biasa pasien dengan hepatitis kronik, C kronik itu kita lakukan USG. Jadi kan umumnya kalau pasien dengan penyakit liver kronik, permukaan livernya udah nggak licin lagi, nggak mulus, permukaannya tidak rata. Nah, itu sesuai dengan gambaran itu kronik liver disease. Nah, kalau yang lebih ini lagi, kalau mau lebih bagus lagi ya, kadang-kadang USG itu kan tergantung tangan dokter yang mengerjakan. Kalau mau mencari apakah tidak ada tumbuh kanker hatinya, bukan saja MRI atau CT scan, boleh lakukan itu. Kalau saya lebih memilih MRI karena tidak ada radiasi. Jadi setiap tahun pun ada pasien yang minta karena takut kanker hati tumbuh, dia lakukan MRI setiap 6 bulan. Saya tidak masalah, kan tidak ada radiasinya. Nah, apa beda antara akut dan kronik hepatitis? Nah, kalau untuk penyakit hepatitis ini terlebih B dan C. Kalau
umumnya kita tunggu kalau pasien-pasien ini kita ketahui menderita hepatitis B atau C akut, kita tunggu sampai 6 bulan. Kalau masih sampai 6 bulan atau lebih dari 6 bulan masih saja tidak ada perubahan, jumlah virus yang tetap tinggi, baru kita kategorikan sebagai kronik hepatitis. Apa yang dimaksud dengan akut liver failure ini? Akut liver failure itu adalah hepatitis akut berat yang terjadi kurang dari 26 minggu. Gejala penurunan kesadaran dan gangguan fungsi sintesis hati. Jadi umumnya pasien-pasien ini hanya dalam sekian bulan sudah terjadi. Jadi saya sudah lihat beberapa kasus di sini ya. Awalnya saya pun tidak menduga, tiba-tiba keluarga datang yang menyatakan bahwa keluarga ini sudah meninggal. Hepatitis akut yang terjadi. Ada yang hitungan paling cepat saya lihat dalam 2 minggu, 3 minggu, dan 2 mingguan. Itu liver failure juga seperti beberapa bulan. Nah kemudian fulminan, apa maksudnya dengan fulminan liver failure? Fulminan ini sama dengan akut liver failure. Nah, kalau pasien itu tiba-tiba cepat sekali kuningnya, lagi bilirubinnya sangat tinggi, ya biasanya terminologi yang kita gunakan fulminan liver failure. Ini adalah gambaran daripada liver ini sudah, kemudian sudah ada benjolan ini kanker hati. Yang sebelah kanan ini aksites. Jadi semua pasien dengan hepatitis kronik inilah akumulasi cairan di dalam rongga perutnya. Jadi biasanya kita lakukan supaya pasien ini tidak mengeluh makin pegang, makin sakit, kita tusuk pakai jarum, ya keluarkan cairan. Yang di sebelah kiri bawah ini ada tumor hati, pecah dia. Sudah saking besarnya tumor hati pecah. Kita lihat di sini ada tumor yang pecah atau rupture tumor ya, rupture liver cancer. Ini darahnya mengisi seluruh. Jadi kasihan sekali pasien-pasien ini sudah dapat kanker hati, kemudian harus dioperasi lagi. Kadang harus diangkat, harus dipotong bagian liver yang ada kanker yang sudah pecah. Dan yang paling sering ditemui itu namanya hematemesis. Hematemesis itu adalah muntah darah. Jadi pasien-pasien ini muntah darah oleh karena varises. Pasien-pasien yang hepatitis B, hepatitis C, kita selalu beritahu mereka. Tapi mereka harus, kalau mereka melihat ada darah di ludahnya, kemudian ada sedikit muntah darah atau warna fesesnya hitam, yang kita pikirkan itu adalah pecah pembuluh darah varises di esofagus ataupun varises yang ada di lambung pecah. Maka pasien itu muntah darah itu segera dilakukan tindakan endoskopi. Apa saja penyebab peningkatan enzim ini? Jadi setiap pasien ya, saya tahu pasien anak yang dirawat di rumah sakit, pasien dewasa yang di rumah sakit, semua kalau masuk apalagi dengan demam, sakit perut, kita periksakan itu fungsi hati paling basic itu. Kalau sudah mulai meningkat SPT-nya, lalu step pertama itu periksakan hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Oke, kita tidak pernah kita periksakan di Indonesia. Kemudian umumnya pasien ini ditanyakan juga obat-obatan seperti paracetamol atau obat pasien-pasien dituakan oleh karena penyakit jantung, stroke, mereka seperti kolesterol tinggi, dokter-dokternya langsung kasih aja obat anti kolesterol. Tidak tahu obat anti kolesterol fluid bisa menyebabkan gangguan hati. Paracetamol juga jangan terlalu sering-sering diberikan. Ada yang merasa 1 tablet tidak mempan, harus minum 2 tablet. Jadi merasa demamnya belum turun 2 jam, minum lagi. Merasa kok udah turun demam sebentar, itu naik lagi, dikasih lagi paracetamol. Akhirnya kenapa toksisitasnya paracetamol ini. Kemudian fungsi hati mereka. Jadi paracetamol itu obat-obat yang umum yang paling sering diminum yang menyebabkan gangguan pada fungsi hati. Minum-minuman alkohol itu pasien-pasien dewasa ya. Bilang kalau
SPT meningkat, apalagi yang namanya SGOT-nya lebih dari 2 kali lipat SGPT, kita bilang, nah itu penyebabnya udah ketahuan itu, alkohol. Pasien gagal jantung, nah biasanya gagal jantung, karena itu bisa juga SGOT SPT meningkat, itu bisa kita pantau. Jadi pelemakan hati, pasien obesitas, autoimun hepatitis ini. Nah, ini kan penyakit autoimun hepatitis ini pada dewasa ya, dewasa yang sudah disingkirkan semua hepatitis A, B, C, kita sudah singkirkan, dia sudah lakukan yang terbaik, kita bilang kemungkinan fatty liver sudah hidup lebih sehat, tetapi kenapa masih meningkat ini autoimun SPT, kemungkinan kita pikirkan autoimun hepatitis. Nah, bisa diperiksakan itu. Ada tes untuk memastikan apakah dia autoimun hepatitis atau bukan. Nah, ini CMV biasa ini, infeksi daripada cytomegalovirus ya. Pasien-pasien post transplant biasa ini dapat infeksi ini, transplant ginjal, transplant hati itu. Lalu Epstein-Barr virus itu masih umum itu kalau di virus itu. Jadi radang tenggorokan disebabkan oleh virus ini. Nah, sayang ini tidak ada obatnya. Kalau CMV ada obatnya kan. Jadi kalau pasien itu dengan gangguan hati, yang seperti meningkat dan ketahuan, misalnya CMV, infeksi oleh cytomegalovirus, oleh karena ada faktor risikonya pasca transplantasi atau pasien dengan HIV, gitu, kita bisa berikan obat. Jadi sudah pemberian obat ini cenderung nanti ada perbaikan. Nah itu yang tadi yang kita hari ini memerlukan ini terapi namanya chelation terapi. Jadi hemochromatosis itu ada lain gangguan metabolisme jenis. Kalau Wilson disease itu metabolisme tembaga, copper, tembaga dalam tubuh. Ada gangguannya lah, gangguan genetik. Makanya sekresinya meningkat sehingga menyebabkan gangguan pada hatinya. Kemudian gangguan itu kan menjadikan kronik, hepatitis kronik, kemudian sirosis, dan gagal hati. Kita tunggu sebentar, mungkin dokter ada gangguan sinyal. Halo? Oke, sudah dok. Bisa ya? Oke. Pasien-pasien dengan berdarah itu biasa kita melihat peningkatan daripada ada juga pasien peningkatannya sampai 1000, sampai ketakutan pasien. Jadi biasanya pasien-pasien yang minta, kenapa bisa begitu? Nah, kemungkinan satu, awalnya dia ada hepatitis, mungkin awalnya sudah ada perlemakan hati, sudah ada gangguan hati dari awalnya, kemudian terinfeksilah virus ini, makanya fungsi hatinya demikian tingginya. Nah, lihat ini, kalau virus-virus ini banyak sekali ini kita lihat ya, semua virus ini menyebabkan peningkatan fungsi hati. Mulai dari kita lihat aja, ada GTT virus Sanban ini semua ditemukan di Jepang. Biasanya pasien-pasien dengan transfusi darah itu, sesudah transfusi darah SGOT SPT makin meningkat. Kalau herpes kan bisa ketahuan ya, kalau kita kulit kemudian ada peningkatan ini, nah kita bisa bilang oh ini peningkatan oleh karena herpes. Dengan pemberian anti herpes ini, antivirus itu biasanya terbantu. Herpes bisa turun. Nggak ada kan? Kemudian ini Epstein-Barr virus tadi saya katakan itu 11% pasiennya bisa jadi ini. Nah pasien-pasien yang pasca transplantasi gitu kan, yang positif cytomegalovirus sudah kita berikan obat falsiprofir ya, obat namanya falsiprofir.
ada perubahan, jadi membaik fungsi hatinya. Nah, kita lihat sini virus, jadi jangan terjadilah di tempat kita itu mengerikan ya. Virus, nah, ini virus-virus yang mematikan. Nah, kemudian adenovirus. Nah, ini virus yang didapati menjadi penyebab data hepatitis akut di saat ini. Nah, Coxsackie. Jadi Coxsackie ini saya tadi pagi kebetulan waktu saya keluar rumah, saya ada di lantai ada Kompas. Saya baca itu hanya sekilas saja dulunya. Rupanya Coxsackie virus itu sudah mulai mewabah di Indonesia, menyebabkan penyakit mulut dan kuku ya. Penyakit virus mulut dan kuku itu yang nama Coxsackie virus. Nah, cuma kan pada sapi kan penyakit mulut dan kuku, hanya sapi kan kita nggak periksa kan dia punya SIOP SKPT kan. Kalau diperiksa kan itu pasti tinggi sekali itu. Nah, ini adalah gambaran adenovirus di bawah mikroskop, elektron mikroskop ya. Kalau kita lihat itu yang di atas itu, inilah adenovirus itu. Nah, kalau dalam kartu bentuknya itu banyak sisi, jadi banyak sisi ini polihedral, itu bentuknya itu. Jadi beda sama coronavirus. Kalau coronavirus itu kan bulat ya, atau istilahnya spherical bulat. Gambaran kartunya tuh memang bentuknya bulat dibanding dengan polihedral ya. Polihedral ini banyak isinya, itu virus adeno-1. Nah, bagaimana dengan virus-virus seperti flu burung yang kemarin itu, bird flu? Ya, kalau bird flu itu kan secara morfologinya bentuknya bulat ya, jadi spherical. Jadi virus itu biasanya kita lihat aja bentuk-bentuknya. Ada yang polihedral, banyak sisi, ada yang bulat, itu spherical. Lalu ada yang bentuknya seperti helical juga, helical. Jadi seperti spiral ya. Ada juga virus yang bentuknya kompleks. Jadi seperti ada kaki, ada badan, itulah model-model virus. Ya, rata-rata seperti 4 itulah model. Nah, ini adenovirus yang diduga menjadi penyebab daripada hepatitis akut saat ini. Dan adenovirus itu banyak sekali yang sudah teridentifikasi, itu ada lebih dari 50. Ini negara maju seperti Amerika itu kan mudah sekali mereka mengolah dan mengidentifikasi virus-virus ini. Mereka mempunyai segala sumber daya. Jadi kalau ada suatu komunitas ada flu, tiba-tiba dapat flu, tiba-tiba kok pada sakit matanya merah, kok tiba-tiba semua pada diare, ya mereka bisa dapat ini cepat sekali mengisolasi dan mengumumkan penyebabnya. Jadi kalau namanya adenovirus 3, 4, dan 7 itu biasanya menyebabkan infeksi saluran nafas yang terberat itu kalau tipe 7. Jadi virus-virus itu juga ada virus yang lebih benign ya, lebih lunak, menyebabkan gejala lebih ringan. Ada juga virus yang menyebabkan gejala lebih berat. Nah, adenovirus 14 itu diketahui menjadi penyebab wabah, katanya infeksi saluran nafas pada militer di Amerika dan itu sejak tahun 2007 itu kan hasil isolasi mereka. Kemudian adenovirus ini ada yang 8, 19 dan 53, 54. Nah, ini penyebab kasus konjungtivitis. Kemudian adenovirus 4041, ini penyebab infeksi saluran cerna pada anak-anak. Jadi yang infeksi menyebabkan hepatitis akut ini adalah adenovirus 41. Nah, makanya anak-anak itu umumnya keluhannya mual, muntah, diare, sakit perutnya, karena mereka terinfeksi adenovirus 41 ini. Nah, untuk saat ini himbauan untuk semua petugas kesehatan ya, perawat, dokter di Amerika ya, jadi oleh CDC. Jadi CDC itu badan yang menangani infeksi di sana. Jadi nomor 1 itu anggap adenovirus sebagai penyebab infeksi saluran nafas atas untuk saat ini. Jadi kalau infeksi saluran nafas atas maksudnya ya seperti flu aja, batuk pilek itu kan masih atas. Nah, kalau infeksi saluran nafas bawah itu pneumonia, seperti virus corona kemarin itu pneumonia. Jadi sekarang kalau ada pasien-pasien sudah mulai banyak terkena infeksi saluran nafas ini, sekarang malah bukan corona lagi nih, sudah dianggap adenovirus.
Nomor 2, melaporkan jika ada klaster penyakit seperti batuk pilek atau infeksi mata. Hepatitis paling sering kandungan virus. Kemudian yang 3 itu upaya pencegahan wabah dengan surveillance aktif. Jadi mengisolasi pasien yang sakit, isolasikan semua yang sudah dapat batuk pilek itu. Kemudian kalau bisa meniadakan jam besuk. Jadi kami sudah pengalaman 2 tahun ini. Tiba-tiba sekarang sudah mulai dilonggarkan, meniadakan jam besuk atau kurangi pasien yang besuk ke rumah sakit. Kemudian pantau petugas rumah sakit, perawat yang sakit dipantau. Kemudian kalau dia sakit mereka diisolasi mandiri di rumah. Ya, gunakan hazmat, jadi hazmat tidak pernah putus-putusnya. Sekarang sering cuci tangan, kemudian sanitasi peralatan rumah sakit yang lebih sering. Ya. Nah, bagaimana cara sederhana untuk menjaga kesehatan di sana? Masa pria-pria kita selalu bilang kalau mereka bertanya, hindari konsumsi alkohol. Kemudian perhatikan obat-obat yang dikonsumsi. Ya, jangan kalau obat tidak jelas jangan diminum. Obat yang diketahui keamanannya lah kalau mau diminum. Itu juga dengan jamu herbal, ketahui dulu apakah itu aman atau tidak. Kemudian cegah hepatitis B dengan mendapatkan vaksin hepatitis B. Biasanya ya memang anak-anak kita anjurkan diberikan vaksin hepatitis B. Anak-anak, kenapa? Karena anak-anak itu kan ya biasa kadang-kadang sikat gigi orang tuanya sakit, orang tuanya ada hepatitis, sudah tahu kan, anak-anak itu bisa dapat. Nah, kalau untuk diketahui kalau bayi yang lahir dari ibu yang ada hepatitis B itu lebih dari 90% bayi itu menjadi kronik. Jadi hepatitis kronik. Dan umumnya bayi-bayi itu di usia 30-an, sesudah besar usia 30-an-nya meninggal oleh karena sirosis atau kanker hati. Kalau masa kanak-kanak terpapar hepatitis B, lebih dari 50% yang menjadi kronik. Nah, kalau dewasa seperti kita gini yang sudah dewasa terinfeksi hepatitis B, lebih dari 90% itu sembuh. Jadi hanya kurang, sangat sedikit yang akhirnya mendapat kronik hepatitis. Jadi ada pasien-pasien yang datang dengan hepatitis B akut, kadang-kadang dia tidak tahu juga bagaimana cara dapatnya. Kita bilang tenang aja Pak, lebih dari 90% sembuh kok kalau dapatnya di usia dewasa. Nah, ibu hamil itu idealnya diberikan vaksin hepatitis B atau wanita yang rencana hamil gitu. Kenapa? Kadang-kadang kan pada saat kehamilan kita tidak tahu melahirkan, untuk kehilangan darah banyak harus transfusinya, itu keamanan ya. Untuk keamanan diberikan vaksin hepatitis B. Kemudian jangan meminjamkan barang pribadi seperti sikat gigi, pisau cukur. Nah, hepatitis B dan C ini kan penularannya lewat serum, darah, cairan tubuh. Jadi kalau ada tersisa itu darahnya darah mengandung hepatitis B atau C di sikat giginya atau pisau cukur, kemudian dipakai lagi ya kena hepatitis B-nya masuk. Jaga berat badan yang ideal ya. Jadi pasien obesitas itu sekarang kelainan USG yang paling umum adalah diagnosa USG yang paling umum di seluruh dunia saat ini adalah apa? Fatty liver disease. Jadi fatty liver, jadi perlemakan hati. Oleh karena tidak menjaga berat badan, makan diet yang seimbang, olahraga teratur, semua itu tujuannya untuk menjaga kesehatan liver dan juga tentu kesehatan fisik kita secara keseluruhan. Dari zat-zat berbahaya, hati-hati dengan narkoba. Obat-obat narkoba itu cepat sekali menyebabkan gangguan hati, kuat sekali. Lalu cuci tangan itu membantu menghindari virus, coronavirus atau virus-virus yang lainnya. Dan juga ya hepatitis A, hepatitis E ini bisa dikendalikan dengan sering cuci tangan. Kemudian ya tidak ada salahnya kita periksa fungsi hati kita setiap 6-12 bulan ya. Jadi kalau fungsi hati kita saat ini normal ya nggak ada salahnya 6 bulan lagi kita cek lah kan. Kan orang paling sekarang senang sekali periksa darahnya. Biasanya mereka care tentang kolesterolnya kan. Nah, mereka mau pantau terus kolesterolnya. Boleh pantau juga sekalian fungsi hati. Saya rasa ini slide terakhir saya. Akan tiba pada acara tanya jawab. Selamat sahabat, terima kasih, mudah-mudahan ini sangat membantu, bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih banyak Dok. Tentunya banyak
pemahaman baru yang kami boleh dapatkan. Dan sudah pasti saya lihat sudah banyak pertanyaan itu sudah banyak orang yang rindu ingin bertanya. Dari kami sendiri pun punya banyak pertanyaan, tapi kita akan mulaikan sesi tanya jawab dengan pertanyaan dari peserta yang hadir. Tapi sebelumnya kita akan mengikuti promosi media missioner training yang akan dibuat oleh Eden. Ya. Baik, selamat sore semuanya. Selamat bersahabat. Kami ucapkan banyak terima kasih pada Dr. Pistol yang sudah membawakan. Dan sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, kami akan mensosialisasikan satu program yang akan kami buat dalam waktu dekat, yaitu media missionary training. Oke. Kenapa kami membuat pelatihan ini? Telah diorganisir untuk pelayanan. Ya, jadi kenapa kami membuat pelatihan ini? Karena ada beberapa kegiatan kegiatan online yang kita lihat, kita laksanakan. Kami perhatikan bahwa tidak terlalu banyak pengunjung, dan kalau kita lihat pengunjungnya hanya itu saja, dan tidak maksimal. Sedangkan sebenarnya ada sarana yang sangat luar biasa yang dapat kita gunakan untuk menyampaikan kabar. Dan untuk itulah kami bersama dengan teman-teman dari SDA Media berencana untuk mengadakan sebuah pelatihan media missionary training. Jadi di pelatihan ini, seperti yang saudara lihat di sini, kita bukan hanya akan belajar tentang hal-hal tentang sanctuary atau kerohanian. Kita lihat di sini atau peristiwa-peristiwa zaman kita akan belajar di sini, Adventism, reformasi dan Christian living. Kita juga akan mempelajari tentang itu semua. Jadi di sini ada public speaking. Public speaking ini adalah bagaimana kita berbicara dan tidak kena undang-undang ITE, menarik banyak orang dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita akan belajar juga tentang web design. Jadi web design di sini. Kemudian bagaimana setelah desain, bagaimana kita membuat web itu dia tampil di online. Kita akan belajar juga cara menulis yang benar. Dan bukan hanya cara menulis, tapi desain grafis. Jadi gambar. Membuat gambar yang menarik. Kemudian sesudah itu kita akan belajar audio engineering. Jadi di audio ini bagaimana cara membuat audio yang baik dan membuat video. Dan sesudah itu membuat streaming seperti yang kita lihat sekarang. Tapi yang lebih dari semua ini adalah ini yang terakhir, search engine optimization. Jadi di search engine ini karena kita bisa melihat kebutuhan orang dan bisa memenuhi. Jadi bagaimana kita memperkenalkan produk kita kepada bukan cuma ratusan ribu, tapi jutaan orang begitu. Jadi
Yang akan mengajar di sini adalah tenaga-tenaga profesional. Saya sudah menghubungi tim dari Departemen Komunikasi UPI Timur untuk mereka mengajar dari Hope Channel, dan yang akan mengajar SEO ini adalah orang yang profesional di SEO. Mereka sudah sangat berhasil di dalam search engine, dan ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi saudara-saudara. Sebenarnya pada awalnya kami mau membuat pelatihan ini secara gratis, tidak dipungut biaya, seperti pelatihan media misionari, medical misionari. Tapi karena mengingat kadang kalau dibuat free, pesertanya tidak serius. Akhirnya kami sepakat untuk memberikan pendaftaran 1 juta rupiah. Dengan catatan kalau dia berhasil, uang ini akan dikembalikan 100%. Jadi pada akhirnya ini menjadi free. Asal ikut sebenarnya ini ilmu yang sangat mahal, tapi kami buat dengan sistem ini karena tujuan bukan uang, tetapi bagaimana supaya kita dapat menggunakan teknologi yang ada pada saat ini untuk menyebarluaskan kabar baik kepada lebih banyak orang lagi. Baik, pada saat ini saya akan memutarkan video promosi ini, mudah-mudahan bisa kedengaran. Gereja telah diorganisir untuk pelayanan dan adalah misinya untuk membawa Injil kepada dunia. Untuk itu, kita harus menggunakan setiap cara yang memungkinkan untuk membawakan terang ini kepada banyak orang. Biarlah media digunakan dan biarlah setiap agen periklanan digunakan untuk membawa perhatian pada pekerjaan itu. Pada zaman ini, kita sedang hidup di mana teknologi informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ini merupakan kesempatan khusus yang Allah berikan kepada kita untuk membawa Injil ini kepada setiap orang. Dan tentunya, ini juga merupakan panggilan kepada kita dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang sangat berharga ini. Kita perlu belajar aktif menggunakan waktu-waktu yang berharga ini membawa Injil melalui media yang ada pada saat ini. Untuk itu, kami akan mengadakan sebuah pelatihan media misionari. Dalam pelatihan ini, Anda bukan hanya akan dilatih tentang hal kerohanian, tetapi juga tentang bagaimana membuat konten penginjilan, baik itu melalui tulisan, gambar, audio, video, dan bagaimana menempatkannya ke media sosial, YouTube, website, dan lebih daripada itu, Anda akan belajar tentang cara mengoptimasi konten tersebut agar dapat muncul di halaman depan mesin pencari, sehingga konten tersebut dapat ditemukan oleh lebih banyak orang. Anda tertarik untuk mengikuti pelatihan ini? Tuhan sedang memanggil Anda. Daftar sekarang dan mari kita bersedia untuk pekerjaan besar yang Tuhan berikan kepada kita, memberitakan kabar Injil kekal dari tengah-tengah langit kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Jadi demikian. Jadi pelatihan ini akan dimulai pada tanggal 5 Juni. Jadi pada tanggal 5 Juni, pelatihan ini kami akan buat setiap hari jam 5 sampai jam 7 malam. Jadi harusnya itu bukan di jam kerja ya, di jam 5 sampai jam 7 malam. Dan hari Minggu jam 8 sampai jam 12 dan jam 2 sampai jam 4. Pelatihan ini akan berakhir tanggal 22 Juli.
Jadi ada sekitar 7 minggu pelatihan. 7 minggu pelatihan dengan materi yang bagi saya ini kalau saudara mau ikut pelatihan ini, satu topik ini Anda bisa dibayar jutaan rupiah satu subjek begini. Dan ini sebenarnya dibuat secara gratis, hanya untuk keseriusan. Kami kasih tarif dengan catatan kalau Anda berhasil, uang itu akan dikembalikan 100%. Jadi ini bukan untuk ambil untung, tapi bagaimana supaya kita bisa melihat sebuah kebutuhan di dalam kemungkinan dan menyelesaikan kebutuhan itu. Baik, terima kasih. Dikembalikan kepada versi pelajaran.